Selamat siang rekan-rekan. Pada hari ini Rabu 9 Oktober 2024, kami dan tim PT Arion Indonesia sedang berada di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kami baru saja selesai melakukan pembahasan yang kedua dalam rangka memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian tim peneliti Kanwil DJP Jatim 3. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada saat kami melakukan pembahasan, kami pada awalnya sudah melakukan perekaman seperti yang kami lakukan pada saat pembahasan pertama dengan agenda memberikan klarifikasi atas sengketa perpajakan yang diajukan permohonan keberatan. Namun demikian, tim peneliti di tengah perjalanan pada saat pembahasan yang kedua menyampaikan adanya nota dinas tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jatim 3, yaitu Saudara John Huta Gaul. Namun demikian, kami telah menyampaikan pendapat kami bahwa selaku wajib pajak, kami tidak tunduk kepada nota dinas. Karena di dalam nota dinas tersebut telah jelas disebutkan bahwa tujuan nota dinas itu hanya kepada pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3. Sehingga kami mengatakan bahwa wajib pajak termasuk PT Arion Indonesia bukan merupakan pihak yang harus tunduk karena tidak termasuk daripada maksud diterbitkannya nota dinas tersebut. Oleh karena itu, PT Arion juga telah menyampaikan melalui Pak Rinto, selaku pengurus PT Arion Indonesia, bahwa PT Arion tidak tunduk pada nota dinas tanggal 11 September 2024. Selain daripada nota dinas tersebut itu bukan diperuntukkan untuk wajib pajak termasuk untuk PT Arion Indonesia, nota dinas itu juga mempunyai perihal yang kurang tepat. Karena memang nota dinas itu tujuan diterbitkannya adalah untuk mengatur pengunjung. Sementara PT Arion Indonesia hadir bukan dalam konteks kunjungan, tapi dalam konteks memenuhi undangan tim peneliti keberatan. Sehingga antara pengertian pengunjung dengan wajib pajak itu menjadi berbeda. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa nota dinas itu dimaksudkan untuk pengunjung yang secara sukarela hadir untuk mengunjungi Kanwil DJP Jatim 3, bukan dalam rangka memenuhi panggilan tim peneliti keberatan, dan bukan dalam konteks pengunjung secara umum, tapi khusus memang wajib pajak yang mempunyai kepentingan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sehingga perihal dalam nota dinas tersebut menurut kami keliru dan tidak pas. Kemudian alasan lain kami sudah sampaikan juga kepada tim peneliti keberatan bahwa nota dinas tanggal 17 September 2024 itu adalah nota dinas yang salah dari struktur hukum karena memang nota dinas itu tidak diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, nota dinas tersebut tentunya tidak bisa dipaksakan kepada wajib pajak, dalam hal ini adalah PT Arion Indonesia, untuk memenuhi apa yang dimaksud di dalam nota dinas tersebut. Dan oleh karenanya, kami telah mengusulkan kepada tim peneliti keberatan agar diberikan masukan kepada Pak Kakanwil, yaitu Pak John Huta Gaul, untuk merevisi nota dinas tersebut. Kalaupun yang dimaksud oleh Pak Kakanwil itu adalah untuk mengatur para wajib pajak, tentunya sebisa mungkin tidak diatur dengan nota dinas, tapi paling tidak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen. Yang kedua, kalaupun nanti Perdirjen itu bisa terbit, tentu perihalnya bukan mengatur kunjungan, tapi mengatur khusus wajib pajak yang diundang dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sehingga dengan demikian, wajib pajak mendapatkan kepastian dan terutama keadilan oleh karena diberikan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan yang utama, wajib pajak diberikan keadilan ya untuk menyampaikan dan untuk mendapatkan apa yang disampaikan selama pembahasan penelitian keberatan. Jadi itu yang kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan. Nah, mungkin Pak Rinto sebagai pengurus dari PT Arion Indonesia juga ingin menambahkan. Silakan Pak Rinto. Ya. Selamat siang rekan-rekan. Ini tadi sudah selesai kita melakukan SPUH, Surat Pemberitahuan untuk Hadir dalam rangka penelitian hasil keberatan dari PT Arion Indonesia. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Re, yang tentang masalah perekaman, itu masalah formilnya sudah kami tanggapin bahwa kami tidak tunduk pada nota dinas tersebut. Namun kami tetap melanjutkan acara dalam rangka pembahasan untuk hadir ini tanpa melakukan perekaman. Karena dari atasan dari tim peneliti keberatan memang sudah
tidak memperbolehkan untuk melakukan perekaman. Tetapi hasil dari materi yang sudah disampaikan dari tim peneliti keberatan, ini alhamdulillah hasilnya keberatan kami sudah dikabulkan semua. Seperti itu teman-teman kalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rinto. Mungkin menambahkan sedikit kepada rekan-rekan bahwa tadi kami sudah berikan masukan kepada tim peneliti untuk dilakukan tindak lanjut terhadap nota dinas ini, di mana Pak Rinto sebagai Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia akan mengundang Kakanwil Jatim 3 ya untuk hadir dalam debat terbuka atau diskusi intelektual atau diskusi terbuka sehubungan dengan kekuatan mengikat nota dinas. Kenapa ini menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai talk show atau diskusi terbuka? Karena banyak sekali nota dinas yang beredar di Direktorat Jenderal Pajak. Dan menurut kami, nota dinas ini bukan satu-satunya nota dinas yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi yang kami ketahui sudah ada 2 nota dinas. Yang pertama yaitu nota dinas tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, Saudara Suryo Utomo. Dan juga ini nota dinas yang kedua yang ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jatim 3, Saudara John Hutagawer. Jadi menurut kami ini perlu diluruskan dan perlu dilakukan diskusi terbuka ya. Tentu diskusi bukan debat kusir tapi diskusi intelek ya, atau diskusi yang mengundang para pemangku kepentingan termasuk akademisi ya di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum terutama untuk mendiskusikan apakah nota dinas ini mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi wajib pajak khususnya ya, dan apakah ini mempunyai dampak hukum atau akibat hukum jika tidak dipenuhi. Karena kalau nota-nota dinas ke depannya akan terus bermunculan, maka ini berpotensi untuk menyebabkan ketidakpastian atau menimbulkan kegaduhan hukum. Karena wajib pajak sekarang sudah banyak yang cerdas dan kita tahu bahwa nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum dan tidak mempunyai kedudukan hukum di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian, kita harus mengundang para ahli untuk membicarakan apakah nota dinas ini masih boleh diterbitkan di lingkungan DJP dan apakah masih mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada kurang lebih 70 juta wajib pajak. Karena kalau nota dinas ini kemudian dipaksakan untuk diterbitkan dan dipaksakan berlaku bagi seluruh wajib pajak, kurang lebih 70 juta wajib pajak, maka akan tidak ada kepastian hukum ya, akan ada kegaduhan hukum dan akan ada chaos dan seolah-olah hukum kita menjadi mandul karena undang-undang yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang P3 tidak bisa diterapkan terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini tentunya akan mengganggu perekonomian nasional. Kalau kemudian wajib pajak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Apalagi kemudian dokumentasi ini menjadi penting ya untuk kepentingan internal wajib pajak. Dan tentunya ini digunakan untuk keberlangsungan usaha wajib pajak itu sendiri. Lagi-lagi karena kita adalah negara hukum, maka hukum harus dikedepankan, supremacy of law. Kita akan menguji bahwa nota dinas ini apakah merupakan dasar hukum, apakah mengikat atau memang sama sekali seluruh wajib pajak tidak harus tunduk. Dan yang paling utama akibatnya Pak Rinto. Bagaimana kalau kemudian pejabat itu memaksakan kehendaknya untuk mengusir semua wajib pajak yang tidak tunduk pada nota dinas. Ya, apa yang akan terjadi dengan KPP dan Kanwil DJP? Apakah kemudian kantornya akan sepi? Ya kan? Kemudian akan terjadi pertikaian secara fisik ya kan antara wajib pajak dengan mungkin security. Apakah kemudian akibatnya nanti persidangan pidana akan ramai? Apakah kemudian nanti lapas akan penuh karena persoalan-persoalan yang sepele? Ya. Namun kami berpendapat itu seharusnya tidak terjadi. Namun oleh karenanya kita perlu untuk mendiskusikan itu lebih dalam lagi dan IWPI diharapkan bisa mempunyai andil ya untuk mengundang Kakanwil, kalau perlu Dirjen Pajak. Siap. Untuk bisa memberikan pendapat ya, supaya ada kepastian dan keadilan. Begitu Pak Rinto. Dan ini pekerjaan rumah IWPI yang menurut kami harus segera ditindaklanjuti. Sebisa mungkin jangan sampai nota dinas yang ketiga terbit. Ya kan ya, nanti ada nota dinas ketiga terbit. Dan bayangkan Pak Rinto, kalau ada 34 Kanwil, bagaimana kalau ada 34 nota dinas? Ya, nah tentu ini semakin membuat kegaduhan. Ya. Dan berpotensi untuk membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kalau ini terjadi tentunya akan mengganggu roda perekonomian negara kita. Begitu. Itu yang bisa kami sampaikan dan nanti Pak Rinto kalau ini dilaksanakan
jangan lupa juga selain mengundang Kak Kanwil, undang Pak Dirjen, undang juga para ahli, Pak. Ahli, ya. Ahli hukum, kemudian Dan akademisi. ya akademisi, ya para dosen, profesor, guru besar untuk bisa memberikan masukan mengenai nota dinas ini. Karena ini menjadi barang yang luar biasa sekarang ini ya, menjadi primadona. Ya, itu Kak Kanwil menerbitkan satu nota dinas. Bagaimana kalau ada kurang lebih 260 KPP dan masing-masing kepala kantor menerbitkan satu nota dinas. Jadi ada berapa itu totalnya, Pak? Nah, Bapak bisa bayangkan itu. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi mendorong IWPI supaya melakukan atau menyelenggarakan diskusi terbuka. Oke, terima kasih sarannya, Pak Rey. Begitu yang kami bisa sampaikan supaya semuanya bisa jelas dan clear. Silakan Pak Rinto kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, sementara masukan dari Pak Rey sangat bagus sekali. Nanti kami dari IWPI juga akan dari staf juga kita pertimbangkan, nanti kita akan buat acara juga di sini juga, Pak, biar di dekat dengan Kanwil Jatim 3 di Malang juga. Ya. Rencananya kami bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Kalau bisa Fakultas Hukumnya juga diundang. Ya, Fakultas Ekonomi sebagai tempatnya nanti akan diundang juga Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi, Pak Rey, karena di Brawijaya ada jurusan perpajakan, Pak, di Fakultas Ilmu Administrasi. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Apabila rekan-rekan punya pertanyaan sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian keberatan di Kanwil manapun, rekan-rekan bisa berkonsultasi kepada IWPI, P5I, atau Pajak Smart. Dan apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih, selamat siang, salam sehat.